Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Perkenalkan, nama Ustadzah Nuryati. Kalian bisa memanggil saya dengan Ustadzah Nur ya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 10 sehat ya insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar hari ini dengan tiada halangan suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar dengan bab 1 dengan judul Al-Quran adalah Wahyu Allah. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, dalam pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang perlu kita capai. 1. Menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. 3. Menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. 4. Menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu Allah dari para ulama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bab 1, Al-Quran adalah wahyu Allah. Sebelum Bu Guru teruskan, siapa yang tahu apa sih Al-Quran itu? Tentunya sebagai orang Islam, kita sudah tidak asing lagi ya dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam ada apa saja? Siapa yang tahu? Ya benar, kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelumnya Al-Quran itu ada Zabur, Taurat, dan Injil ya. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Dalil yang paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar dari Nabi siapa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran itu tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari Al-Quran anak-anak. Para ulama ahli Al-Quran memiliki pemahaman dan definisi tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi maupun terminologi. Yang pertama, menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau suatu yang dibaca. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafadz korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagaimana kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Yang ketiga, menurut Al-Faraq, asal kata Al-Quran adalah lafadz khoroinun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, ini menurut Az-Zujaj. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola wazan fu'lanun yang artinya kumpulan argumentasi. Pendapat ini karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Yang ini menurut Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran ialah isim alam atau nama asli. Menurut Imam Syafi'i, tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selain dari pendapat ulama di atas, juga ada definisi Al-Quran secara terminologi anak-anak. Di antaranya adalah menurut Syekh Muhammad Hudori Beg. Selanjutnya menurut Syufi Soleh dan Muhammad Abduh. Dari ketiga pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada beberapa unsur-unsur dalam pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafadz berbahasa Arab. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. 6. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. 7. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf. 8. Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara kemurniannya. Nah, juga dari nama-nama Al-Quran, ini adalah Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Dalam kitab Al-Itqan, karya Imam Suyuti, ada 55 nama Al-Quran. Pendapat yang sama pun juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Bahkan pendapat lain ada yang mengatakan 78 nama. Nah, dari beberapa nama Al-Quran, yang paling populer yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Yang kedua, Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan di sini artinya adalah pembeda. Maksudnya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Keempat, Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah memberi peringatan kepada manusia. Kelima, At-Tanzil. At-Tanzil di sini artinya adalah diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, itu tadi beberapa nama-nama dari Al-Quran yang hari ini Ustadzah sampaikan. Masih banyak nama-nama lain yang belum Bu Guru sampaikan. Nah, lalu bagaimana perilaku orang yang mendalami Al-Quran itu? Nah, Al-Quran sebagai kitab tuntunan bagi umat Islam, hendaknya sebagai Muslim dapat menjalani kehidupan menurut tuntunan yang ada dalam Al-Quran, yakni dengan menerapkan budi pekerti,
dan etika yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai tuntunan Al-Qur'an, baik dalam kesendiriannya maupun di tengah-tengah pergaulan masyarakat, dalam berpikir, bersikap, dan bertindak menurut Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, cukup sekian dulu ya dari saya. Semoga bermanfaat untuk hari ini, dan kita ketemu lagi insya Allah pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.